6 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan Maret, ada seorang mahasiswa yang ditemukan tewas di Danau Kenanga, Universitas Indonesia, yang sampai sekarang masih meninggalkan banyak pertanyaan. Gue Mamet, dan temen gue Madon, selamat datang di Histeris. Bawa apa lu? Primanda, ha? Bawa apa? Telur. Bagus. Gimana kita hari ini? Kayaknya yang seru nih. Minta. Sorry. Sorry. Ya, hari ini ada kasus di salah satu kampus ternama di Indonesia. Oke. Si jaket kuning sebutannya. Oke. Langsung aja kita mulai kali ya. Bis kuning. Let's go. Pada 26 Maret 2015, sekitar pukul 9.00 WIB, di Universitas Indonesia, seorang mahasiswa kaget melihat sosok jasad yang mengambang di Danau Kenanga. Pada saat ditemukan, jasad tersebut sudah dalam keadaan rusak dan sedang mengenakan tas punggung. Rusaknya jasad tersebut membuat pihak kepolisian sulit mengidentifikasi identitas dari jasad itu. Hingga 4 hari kemudian jasad tersebut baru dapat diidentifikasi. Identitas dari jasad itu adalah aksennya Ahad Dori. Aksennya adalah seorang mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Angkatan 2013. Jasad itu dapat teridentifikasi karena pada Senin 30 Maret 2015, orang tua aksennya yang tinggal di Yogyakarta, yang juga sudah putus kontak dengan anaknya dalam beberapa hari, datang untuk mengidentifikasi. Bentuk hidung dan pakaian yang dipakai dikonfirmasi oleh orang tuanya bahwa itu adalah anaknya aksennya. Tapi gue sih nggak kebayang ya di posisi orang tuanya. Iya, lu Nggak, maksudnya nggak ada kontak, tiba-tiba nggak usah kamu ngebayang. dari kepolisian. Misalkan sepupu lu gitu atau siapa gitu, keluarga lu udah nggak kontak-kontakan lama, terus disuruh datang Ngelamain tuh konteksnya kayak dia hilang 2 hari gitu apa gimana sih? beberapa hari dibilang Mana juga mahasiswa hilang berapa hari? wajar ya? Warnet, iya. Harusnya. Cuman kan ini kan nggak wajar Nah iya, makanya gue maksudnya kita turut berduka cita pada orang tuanya, keluarganya. Ya itu nggak berat sih buat menerima kalau, ya maksudnya lu bayang sih ditelepon sama polisi gitu. Ya, mungkin gue ada beberapa kasus teman gue ditelepon oleh polisi, tapi kasusnya berbeda, bukan kasus seperti ini, beda case. Lanjut. Ampun Pak Polda. Lanjut. Saat menyelidiki kamar kos yang dihuni oleh Aksena, polisi menemukan secarik surat wasiat yang tertempel di dinding. Surat itu berisi tulisan tangan dalam bahasa Inggris yang bertuliskan, "Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologies for everything." Ditambah dengan tanda tangan Aksena. Surat tersebut akhirnya diselidiki oleh Pusat Laboratorium Forensik dan mereka menyimpulkan bahwa tulisan tersebut identik dengan tulisan tangan Aksena. Awal penemuan surat itu, pihak kepolisian menduga bahwa Aksena bunuh diri. Namun semakin dalam penyelidikan berlangsung, dugaan itu pun semakin redup. Wah, Ini gue satu sisi keren, tapi ini banyak yang salah sebenarnya grammarnya. Oke, gimana Mr. English? Proper grammar please. Will not return for please. Ini udah salahnya. Oh, you will not return for tolong. Ini harus, Iya dong. harusnya yang nulis nih orang sastra Inggris, bukan orang MIPA. Harusnya. Harusnya. Tapi Doi kan anak MIPA, bukan Tapi anak apa sastra. itu dia yang nulis? Awalnya diduga bunuh diri. Awalnya diduga bunuh diri kan, tapi kayaknya ada yang menyimpang nih kayak bunuh diri. Tapi for please return eternal will existence. Itu mungkin dari situ kayak Ini udah salah nih kayaknya. Kayaknya polisi dari situ deh. dari situ. Jadi dia baru buka, coba suratnya. For please
Eternal existence. Kayaknya polisi ini grammar police, bukan polisi beneran. Oh, grammar kayak fashion police gitu, tapi ini grammar police. Iya, kayak Bad English. bad English. Bad English. Harus Fuck. harusnya Bad English. dilasin di ini Lia ya Enggak. atau sih. IF. Enggak, yang mahal. Apa tuh? Yang mahal banget, men. Apaan? Wall Street. Oh. Aksennya British dong. Oi. Oi. This is mine. Come on, baik. Continue. Banyak kejanggalan yang muncul pada kasus Aksena, yang membuat kasus itu dipercayai bukan kasus bunuh diri. Kejanggalan pertama, ada 28 saksi yang diperiksa. Salah satu dari saksi tersebut menyebutkan bahwa ia melihat Aksena masih mengikuti kegiatan perkuliahan pada 23 Maret 2015. Kedua, TKP sudah lagi tidak steril sebelum dimulai penyelidikan. Banyak orang yang keluar masuk kamar Aksena. Bahkan, ada seorang teman yang sedang menginap pada hari Minggu 29 Maret 2015. Sebelum jasad yang mengapung diidentifikasi adalah jasad Aksena. Saat polisi tiba di kamar kos Aksena, kamar tersebut sudah dalam kondisi berantakan. Handphone dan laptop milik korban yang sudah diotak-atik, koper yang berisi barang dan baju yang sudah terbuka, juga buku dan perlengkapan belajar yang berserakan di lantai. Kejanggalan selanjutnya, ditemukan batu bata seberat 14 kg di dalam tas yang sedang dikenakan jasad Aksena. Batu-batu sebanyak itu diduga berfungsi untuk menenggelamkan tubuh Aksena ke dasar Danau Kenanga. Jadi pas mereka ngecek di kosan ada orang nih. Iya. Kayak Di TKP apa di kosannya dia, di rumahnya dia? Di TKP-nya, di kosannya dia. di kosannya dia. Ada orang. Ada temennya yang nginep. Anjing. Jadi berarti gue nginep nih di kamar lu. Tapi gue nggak tahu ternyata lu udah mati gitu loh. Lu udah sih, ngapung. Itu parah sih. Dan si teman ini nggak tahu kalau si temen kamarnya meninggal, cuy. Gila ya. Brengsek juga, dia nggak ada khawatir-khawatirnya. 2 hari hilang nih temen gue. Ini kayak- Kos tidur gratis nih. Ini parasit nih, ini tiba-tiba mahasiswa parasit. Makan gratis nih. Nah, ini emang kurang ajar sini yang nginep. Yang nginep anjing dah. Maksudnya dia tapi dia jadi pasti dia jadi saksi kunci Iya dong. dong. Karena Iya. dia dianggapnya dia yang terakhir ada di tempat dong. Yang terakhir ketemu dong berarti. Dibilangnya. Anjing, ini kayak kalau dijadiin film di Netflix kayak keren ya, man. Yang limited series yang iya sih. Iya sih. Cuman tapi kayak Kayak gue mau kok mainin adegan jadi temennya yang di kosan. iya, bingung aja gitu kan. Kayak gue Brengsek. kerjanya cuma buka Parasit, laptop, iya. nonton. Itu udah ada Gojek dulu sih, kayaknya belum ada Gojek. Jadi gue keluar beli makan, pulang, makan padang, makan di dalam kosan. Nggak usah mikirin Bungkus-bungkus buah. tinggal gimana, bayar kosan gimana. Nggak usah, listrik, air udah ada yang bayar. Kan aneh kan, kalau misalkan dia bunuh diri, masa ada batu gitu loh. Masa dia naruh batu-batu di tasnya gitu. Tapi masih bisa kok. Maksudnya? Ya dia sebelum dia tenggelam, dia naruh batu duluan, Matt. Dia naruh batu nih, tet di tas. Udah jalan deh. Terus masuk air. Udah kayak film-film gitu hilang terus. Blep. Tenggelam. Tapi aneh sih. Bisa aja. Bisa. Cuman kalau lu emang mau masukin batu kalau lu buat bunuh diri? Gue bekas militan. Biasanya gue 25 kilo. Lu nggak tahu gue. Kopasdon. Komandan pasukan Madon. Keempat, terkait tulisan tangan pada surat wasiat yang ditemukan, ahli grafolog Deborah Dewi dari American Handwriting Analysis Foundation mengatakan bahwa tulisan tersebut bukanlah tulisan tangan Aksena. Adanya perbedaan pada arah kemiringan tulisan yang terdapat dalam surat tersebut dan tulisan asli Aksena. Di surat itu, arah kemiringan berbentuk vertikal, sedangkan kemiringan tulisan asli Aksena berbentuk diagonal ke arah bawah. Juga adanya perbedaan gaya penulisan pada huruf G dan tanda tangan Aksena yang berbeda dari KTP. Kemudian ada banyak coretan perubahan kata pada surat tersebut. Kata never dicoret menjadi not, kata ever dicoret menjadi eternity, dan kata me dicoret menjadi existence.
Ayah korban tidak yakin bahwa surat wasiat tersebut adalah tulisan anaknya. Apalagi tulisan itu menggunakan bahasa Inggris yang carut-marut. Karena sepengetahuan beliau, anaknya mahir dalam berbahasa Inggris tidak seperti yang tertulis dalam surat tersebut. Babinya ragu. Ini anak gue jago nih bahasa Inggrisnya sebenarnya. Eternals. Ya. Iya. Nggak Tapi maksud- di situ menunjukkan satu hal tadi. Forensik NCIS kita jelek. jelek. Masih bapuk Masih kayak. bapuk. Pasti. Kayak kita cuma ngelihat sebatas Kayak lu dulu nulis gitu terus kayak oh ini tulisan kaca pembesar gitu. F-nya beda nih, F-nya beda nih. Nih F-nya mirip nih. Coba tulisannya dia. Mirip pas. Sini. Pas. Gini, kayak bikin KTP aja udah, kayak bikin SIM. Tapi ini gokil sih. Bahkan itu tadi dibilang yang kata-kata bahasa Inggrisnya ini tuh banyak banget koreksiannya. Kayak banyak yang diganti katanya segala macem. Mungkin dia juga sampai nyari, itu- mungkin dia nyari grammar yang tepat kali. Iya, mungkin bukan orang sastra Inggris juga. Iya. Kamus. Nah, ever, eternity. Ever, salah. Not. Kelihatan sih, ini orang kurang cakap dalam berbahasa Inggris. Dan sampai ini sih, yang gokilnya tuh itu. Ada salah satu orang tuh ngebuat apa namanya? Dia itu ngebahas memo bunuh dirinya Aksenya UI itu dari perspektif linguistik forensik. Linguistik itu berarti bahasa ya? Bahasa. Itu keren. Gila. Itu keren. Nggak kayak NCIS kita. Lanjut. Kejanggalan kelima, berdasarkan hasil visum yang dilakukan, paru-paru Aksenia berisi air dan pasir, yang sewajarnya tidak akan ditemukan jika korban sudah tidak bisa bernafas saat tenggelam. Mengartikan, Aksenia masih bisa bernafas namun tidak sadarkan diri saat ditenggelamkan. Kemudian, ditemukan adanya robekan di bagian tumit kedua sepatu Aksenia. Diduga, jasad sempat diseret sebelum ditenggelamkan, serta adanya luka-luka pada bagian bibir, telinga, dan kepala. Indikasi bahwa korban dianiaya sebelum ditenggelamkan. Kejanggalan yang terakhir, kedalaman dari Danau Kenanga UI adalah 1,6 meter, sedangkan tinggi Aksenia adalah 1,7 meter. Jika Aksenia memang berniat bunuh diri, tidak akan ia lakukan di danau tersebut, karena tingkat kedalaman yang relatif rendah dari tinggi Aksenia. Ya, danaunya cetek gitu loh. Dia dan Masih gampang buat dia. Ya udah kalau mau bunuh diri, ngapa di danau cetek? ya kenapa yang cetek? Di Gitu. laut. Iya. Kenapa di danau? Sementara dia harus repot-repot bawa Tas. tas berisi Mungkin dia mau daftar batu-batu. akmil, Net. Kan Mungkin. udah jadi anak UI. Ya, mungkin dia Passionnya tahun depan nggak di aku situ. ingin menjadi seorang akmil. Bisa. Aku akan berlari dengan tas 14 kilo. Aku ingin masuk Aku ingin berenang teks, dengan teks dari orang teks dari orang berseragam. Keren. Ini udah nggak ada dugaan bunuh dirinya itu udah hilang samsat. Udah hilang, benar-benar hilang. Ya maksudnya dia bisa sampai ada bekas luka kayak gitu nggak mungkin bundir sih, Mas. Iya. Kecuali dia terlalu kreatif ya, gimana caranya ini bukan kayak bundir tapi kayak dibunuh. Enggak, kayaknya. Oh, itu plot baru tuh. Itu plot baru cuy. Kalau ternyata. Dia mukul-mukulin dirinya sendiri gitu. Iya kayak, apa namanya? Masokis. Fight Club. Saking jagonya dia. Enggak, dia nggak jago. Dia emang sakit itu kalau Fight Club. Oh iya. Mungkin Tyler Durden. aksennya Masih klub. ingat. Aksennya klub. First rule. First rule, don't talk about aksennya. Second rule, don't talk about aksennya. Pihak kepolisian makin yakin bahwa Aksenia dibunuh, bukan bunuh diri. Mereka akhirnya menetapkan bahwa pada kasus kematian Aksenia, korban dibunuh. Namun mereka tetap kesulitan mencari pelakunya, karena TKP yang sudah tidak steril dan adanya jeda waktu dari penemuan jasad hingga identifikasi jasad, membuat pelaku pembunuhan dapat menghilangkan jejaknya. Pada 2020, polisi mengatakan adanya kemungkinan untuk melakukan olah TKP kembali jika ditemukan informasi ataupun fakta-fakta baru. Namun, belum ada lagi kejelasan lanjutan terhadap kasus kematian Aksenia Ahad Dori hingga hari ini. Jadi sampai hari ini belum ada. Belum ada. Kalau lu cari di
internet gitu, orang tua itu masih nuntut, masih minta kejelasan dari pihak UI dan pihak kepolisian. Tapi memang itu kewajiban sih menurut gua, karena itu kan terjadi di lingkup situ ya. Iya. Dan polisi sebagai penegak hukum harusnya bisa menyelesaikan. Tapi dilihat dari NCIS-nya kayaknya, saya nggak mau berkomentar. Cuman ya kasihan sih. Gue pas gue ngeriset ini tuh kayak Kasihan. orang tuanya yang kayak satu sisi masih nggak nyangka anak yang meninggal Iyalah, Met. sampai sekarang, dan kayak beberapa kali tuh ya tetap minta kejelasan sampai sekarang, tapi dari pihak kepolisian maupun dari pihak kampus itu masih Belum bisa memberikan jawaban yang pasti. Ya. Tapi kalau menurut lu gimana? Maksud gue, ini nih si Aksenya ini tuh dibunuh, apakah karena dia? Kenapa gitu? Menurut lu gimana? Kalau menurut Anabel gue ya, dia sih dibunuh. Karena satu, nggak mungkin orang bunuh diri di satu danau yang tingginya 1,6 sedangkan tinggi 1,7. Itu orang goblok namanya. Kedua, penulisan. Ketaker. Orang yang nulis surat ini bukan orang bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia nggak sekolah di Wall Street. Kelihatan. Sedangkan Aksenya itu dianggapnya dia bisa berbahasa Inggris dengan baik. Jago. Ketiga, ada tas 14 kilo. Kecuali dia mau daftar Akmil. Nggak logis, ngapain mahasiswa bawa? Gua aja dulu kalau kuliah nggak ada isi, Met. Cuman formalitas aja bawa tas gitu loh. Kan bukan berarti dia sehari-hari bawa tas 14 kg yang isinya batu juga kalau kuliah. Siapa tahu dia mau kuat. Kayak Kung Fu Panda kan juga latihannya kan. Everybody wants kung fu fighting. Tapi gimana menurut lo? Gue Enggak. Gua udah seret, gua mau berenang di danau. yang cetek. Yang cetek